Yesus adalah sahabatku dan Ekaristi adalah jalan tolku menuju surga. Itulah cuplikan kalimat dari Beato Carlo Acutis. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Kami berharap tentunya Anda dalam keadaan yang luar biasa. Jumpa lagi bersama saya Laurencia Fani yang akan menemani Anda dalam mendengarkan firman, juga menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo pada Oase Rohani Katolik edisi Pekan Biasa ke-22 hari ini. Sudah hadir bersama kita yaitu Romo Antonius Rajabana OMI di studio. Apa kabar Romo Bono? Puji Tuhan, sehat. Terima Amin. kasih, apa kabar? Baik, luar biasa Romo. Baik Romo, kita mulai saja ya Romo ya. Mari. Sahabat, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Bono. Silakan Romo. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bertemu dan mendengarkan firman-Mu yang selalu meneguhkan, memberikan kekuatan, dan juga menyelamatkan. Hadirlah dalam perjumpaan kali ini agar kami dikuatkan, diterangi langkah kami dengan firman yang Kau ajarkan kepada kami. Semoga kami melihat dan merasa dan mengalami bahwa firman-Mu yang Engkau sampaikan adalah wujud jari kasih-Mu untuk membimbing kami. Sebab Engkaulah penyelamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Antifon pembuka, Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang paling utama dalam segala sesuatu. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 1-5. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu yang
kebenaran-Mu seperti terang dan menampilkan hak-Mu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dengan memadahkan Haleluya sebagai persiapan pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya, mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, "Anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat terkasih, sudah kita dengarkan firman Tuhan bersama. Sekarang marilah kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Bono. Silakan Romo, kita mulai dari bacaan 1 ya Romo ya. Baik. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama sebetulnya berbicara tentang menghakimi. Yang sebetulnya punya kewenangan itu hanya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu entah masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Tuhan juga yang tahu apa yang di luar, apa yang di dalam. Karena itu, penghakiman Tuhan itu pasti tepat. Apalagi
Tuhan menghakimi dengan dasar kasih. Bukan untuk menghukum, bukan untuk mencelakakan, tetapi karena mengasihi. Maka biarlah penghakiman diserahkan kepada Tuhan saja. Tuhan nanti yang akan menyatakan yang ada di dalam, Tuhan juga akan menyatakan apa yang tidak kelihatan. Karena Tuhan tahu semua. Tetapi kita jangan menghakimi. Karena kita sebenarnya tidak tahu apa yang ada di dalam hati, apa masa lalu kita, masa depan apalagi. Kita nggak tahu. Dan karena itu kita tidak mempunyai gambaran yang luas, yang utuh sebetulnya tentang seseorang ataupun tentang sebuah peristiwa. Maka menghakimi, kalau tidak boleh dikatakan selalu salah, itu hampir selalu salah. Karena itu tidak perlu menghakimi. Apalagi kemudian ketika kita menghakimi, kita tidak punya waktu untuk mencintai. Ibu Teresa pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita sibuk menghakimi, kita lalu nggak punya waktu untuk mencintai. Lebih baik dibalik. Lebih baik sibuk mencintai sampai tidak punya waktu untuk menghakimi. Selain itu juga menghakimi itu membuat kita terbelenggu oleh masa lalu. Karena biasanya data yang kita pakai untuk menghakimi itu data masa lalu. Ketemu orang ini begini, orang itu begitu. Tapi kan itu masa lalu. Orang bisa berubah anytime. Dan hari ini adalah hari yang baru. Maka bisa saja yang kemarin begini hari ini berubah. Tetapi data masa lalu itu membuat kita kemudian terbelenggu. Oh, saya kenal Mbak Fani itu gini. Padahal belum tentu. Dan itu bisa keliru. Kebanyakan keliru. Bahkan yang suami istri juga jangan saling menghakimi. Saya sering mendengar suami istri itu mengatakan, saya sudah tahu kartunya semua. Maka menurut saya tidak tahu apa-apa juga. Karena juga itu setiap hari baru. Dan perasaan-perasaan terdalam, keinginan-keinginan terdalam, mungkin kita tidak tangkap. Dan itu seringkali malah justru kemudian menutup diri kita untuk bisa mengasihi. Karena kalau sudah tahu semua, lalu ya sudah, yang terjadi kita bertindak berdasarkan penghakiman yang sudah fix. Itu artinya kita memasukkan seseorang dalam kotak tertentu. Oh, orang ini begini, orang ini begitu. Lalu sudah. Dan kita tidak mempunyai kebaruan. Karena mencintai sebetulnya adalah memberikan dan menghargai kebaruan dalam setiap pribadi dan dalam setiap peristiwa. Setiap hari selalu baru. Kita tidak pernah bisa menyeberangi sungai yang sama 2 kali. Pribadi juga seperti itu. Maka di dalam definisi kasih, menurut 1 Korintus 13, salah satu bagiannya mengatakan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Itu berarti bahwa pasangan pun, kalau kita bangun tidur, kita berani mengharapkan segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, apa yang terjadi. Bukan, oh pasti hari ini juga begini nih, seperti kemarin-kemarin ini. Bahkan pasangan pun kita nggak boleh menghakimi. Juga diri sendiri. Jangan terlalu terus-menerus dihakimi. Kita seringkali terlalu kejam menghakimi diri sendiri. Sampai-sampai kita mengatakan, saya tidak cukup baik untuk dicintai, saya tidak pantas diampuni, segala macam. Itu penghakiman yang sebetulnya keliru. Karena Tuhan ternyata datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni dan menyelamatkan. Intinya sebetulnya penghakiman biarlah Tuhan aja. Kita nggak usah. Kita hidup saja, mencintai, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Justru hidup jadi lebih menyenangkan, lebih ringan, tidak terbebani oleh masa lalu. Apalagi memang data yang kita punya biasanya adalah data usang, data yang sudah lewat. Memori kita hanya mengingat apa yang sudah berlalu dan kita catat. Dan parahnya seringkali yang kita catat, kita simpan tuh yang negatif-negatif. Itu yang terjadi. Jadi
yang semula misalnya suami istri niatnya mau mencintai, tapi ujung-ujungnya malah, pasangan saya itu pasti begini, pasti begitu, pasti, padahal tidak pasti. Iya. Bahkan keberanian membuka diri dan membongkar halangan-halangan untuk mengasihi, justru itu yang perlu. Dan halangan untuk mengasihi justru pertama-tama adalah kebiasaan kita menghakimi. Itu yang menghalangi kita untuk mengasihi dengan sepenuhnya. Maka itu yang perlu dibongkar. Biarlah Tuhan saja yang menghakimi. Dan senangnya, bahagianya, kalau Tuhan yang menghakimi itu enak karena penghakimannya berdasarkan kasih. Ya. Jadi kalau ada yang salah ya diampuni, bahkan kita berdosa ditebus. Ya. Nah kalau Tuhan saja seperti itu, kenapa kita mesti menghakimi? Menghakimi sebetulnya bukan hanya, oh kamu begini-begini, bukan itu, tetapi tanpa sadar kita mempunyai gambaran seolah-olah pribadi itu sesuatu yang fix. Seperti foto. Foto hari ini ya hari ini terus, besok ya begitu terus. Padahal setiap orang berubah setiap hari. Suasana hati berubah, perasaan-perasaan berganti terus. Even ke anak ya Romo. Iya betul, sama. Walaupun kita udah tahu dia sejak lahir ya. Tetap ada yang baru setiap hari. Karena perasaan berubah terus, pikiran berubah terus, tingkah laku juga berubah terus. Jadi menghakimi anak saya pasti begini, keliru juga karena dia juga berproses. Justru perjalanan adalah sebuah cermin bahwa hidup kita itu seperti perjalanan. Yang penting berjalan terus, gitu, berubah terus. Maka Tuhan juga selalu mengatakan bertobatlah. Itu yang penting. Artinya, biarkan proses perubahan terjadi terus-menerus. Dan itu setiap hari begitu. Kita juga kalau melihat masa lalu, ya kok dulu saya begitu ya. Tapi itu yang terjadi. Di belakang itu sebetulnya ketika kita tidak menghakimi, kita percaya bahwa setiap peristiwa itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan pasti ada maksud baik di situ. Ketika kita terbuka, kita kemudian tidak menghakimi, oh ini jelek, ini baik. Bahkan ada sebuah kisah yang bisa membantu kita memahami hal ini. Ada seorang petani punya anak laki-laki. Lalu tetangganya bilang, waduh beruntung sekali ya punya anak laki-laki. Ada yang membantu, ada yang meneruskan. Dan petani itu bilang, beruntung atau malang kita nggak tahu. Dan benar, ternyata petani itu besoknya anaknya jatuh dan kemudian patah kakinya. Lalu tetangganya bilang, waduh, malang benar ya, anak satu laki-laki patah kaki. Dan dia mengatakan, untung atau malang kita nggak tahu. Dan benar besoknya ada tentara kerajaan yang cari anak laki-laki untuk wajib militer. Karena dia cacat nggak diambil. Tetangganya bilang, wah untung ya anaknya nggak diambil. Sebetulnya kita nggak tahu. Tidak bisa menghakimi ini baik, buruk, untung atau malang. Terbuka saja. Di belakang itu ada rencana Tuhan yang indah, yang bahkan nampaknya tidak baik, ternyata baik. Nah, padahal kalau sudah mendadak baik, kita sudah dengan emosinya, dengan segala amarahnya, padahal nggak taunya baik. Ya, itu menghakimi itu efeknya seperti itu. Maka kita diminta terbuka, mengasihi saja. Dan kita membongkar halangan-halangan yang membuat kita kurang mengasihi. Salah satunya penghakiman ini. Maka kita harus berani terbuka dan kemudian mengasihi apa saja. Pribadi kita kasihi, peristiwa kita syukuri tanpa penghakiman. Dan di belakang itu ada keyakinan dan iman bahwa Tuhan menyelenggarakan segalanya dengan baik. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu hidup kita jadi lebih ringan. Karena tanpa penghakiman dan terus bisa mengasihi karena penghalang untuk mengasihinya sudah dibongkar. Harapannya begitu. Iya, Romo. Bisa harusnya ya kalau itu bersandar terus, oke. Tuhan aja tidak menghakimi, kok saya berani-beraninya begitu kan. Tapi kalau kita lihat ya keseharian hidup kita kenyataannya kan justru tidak loh Romo ya. Ya, betul. Suka sekali manusia itu melakukan
penghakiman ya Betul. terhadap sesama. Betul. Bahkan cara hidup kita adalah menghakimi. Iya. Orang masuk ruangan aja langsung kita hakimi. Siapa ini? Mau ngapain Curiga. dia? Gitu. Karena menggunakan data lama. Iya, iya. Penghakiman itu selalu menggunakan data lama. Sebaiknya justru data lama membantu kita untuk menjadi lebih terbuka. Bahwa kita tidak tahu banyak. Biarlah Tuhan yang menghakimi, kita cukup mencintai saja. Dan hidup kita justru lebih bebas. Dan itu yang dimaksudkan supaya kita memang bisa mengasihi. Dan kalau mengasihi terus, akhirnya kita tidak punya waktu menghakimi. Tapi sebaliknya, kalau menghakimi terus, akhirnya kita tidak punya waktu untuk mengasihi. Termasuk itu ya, yang kegembaran gosip atau membuat gosip, itu penghakiman yang luar biasa ya. Apalagi, dan itu kerusakannya kadang-kadang kita tidak sadari, kerusakannya besar sekali. Padahal datanya kemungkinan besar itu tidak lengkap dan keliru kemungkinan. Maka kita janganlah. Mencintai saja, supaya kita kemudian tidak punya halangan untuk sungguh-sungguh mengasihi. Kalau kita soalnya, kalau menghakimi lalu tidak punya waktu untuk mengasihi. Habis waktu untuk menghakimi. Dan capek ya Romo ya, capek itu ya. Kerjaannya marah-marah. Benar seperti itu. Iya, marah mulu. Udah curiga, marah, habis waktu ya. Terus jadi nggak produktif loh Romo. Sungguh tidak produktif. Dengan mencintai justru kreatif. Orang yang mencintai itu kreatif. Dan karena itu kemudian menghasilkan buah-buah yang baik. Iya. Kita break dulu ya Romo di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Kita break sejenak di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-12 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Fani. Sebelum kita lanjutkan dengan perbenungan, bagi Anda yang ingin menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat menuliskan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Baik Romo, kita lanjut ya. Udah luar biasa itu Romo. Penghakiman yang identik dengan apa ya Romo? Menilai ya. Menilai. Judgment, terus menilai begitu. Kita lanjut dengan bacaan Injil ya Romo ya. Yuk, mari Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjut lagi pada bacaan Injil yang sebetulnya memberikan juga arahan. Daripada kita menghakimi, kita ikut aja Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi ukuran bukan lagi pendapat saya, prinsip saya, tetapi Tuhan. Karena itu, apapun yang kemudian kita pikirkan, lebih baik dipertanyakan apakah cocok dengan Tuhan Yesus. Seperti contoh di dalam bacaan Injil, orang-orang Farisi menilai bahwa murid-murid Yesus itu tidak berpuasa, ya, tidak juga sembahyang. Dan itu dipertanyakan, karena dibandingkan dengan murid Yohanes dan tradisi-tradisi sebelumnya, puasa itu penting. Tetapi Tuhan mau mengatakan ini sudah berubah. Perubahannya terjadi justru pada kehadiran Yesus. Apapun sekarang tidak lagi bisa dilihat dengan cara lama, tapi harus dilihat dengan cara baru, dengan ukuran Yesus. Berpuasa juga harus dilihat dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bersama mereka, mempelai bersama mereka, ya harusnya bersuka cita, bersyukur. Jangan mempelai ada bersama mereka malah berpuasa. Itu tidak cocok gitu. Nah, dalam mengikuti perjalanan spiritual, perjalanan iman, ukurannya sekarang sudah tidak lagi tradisi masa lalu atau ajaran-ajaran bapak-bapak di masa lalu, tetapi Tuhan Yesus.
Kalau Tuhan Yesus mengatakan A, ya kita ikut A. Dan kalau Tuhan Yesus sedang bersama kita, ya kita tidak berpuasa. Jadi mengenai puasa, sembahyang, apapun, sekarang diukur dengan cara baru, yaitu Tuhan sendiri. Kalau toh berkaitan dengan bacaan yang pertama, mau menilai, menilainya juga harus ukurannya dengan Tuhan Yesus. Dan kalau menilai dengan ukuran Tuhan Yesus, nggak jadi menilai. Karena Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dan karena itu sebetulnya tetap sama, tidak menghakimi. Tetapi kita punya pedoman. Yesuslah pedoman kita. Apapun yang kita lakukan, kita bisa bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan Tuhan sebetulnya menghendaki hanya satu saja, mencintai. Cintailah satu sama lain seperti aku, Tuhan, mengasihi kamu. Dan dengan demikian tidak lagi ada penghakiman. Nah, menurut saya justru tidak menghakimi, tetapi menerima, menghormati, dan sabar, itu adalah wujud cinta yang benar. Jadi kalau bisa, alih-alih menghakimi, entah kepada pasangan, kepada anak, kepada teman, kita mengasihi saja. Mengasihi itu pertama tidak menghakimi, kemudian kedua terbuka untuk menerima, total acceptance. Itu sangat bagus. Dan kemudian memang sungguh-sungguh kita kemudian tumbuh rasa mengasihi dengan benar karena tidak terpengaruh oleh data lama. Data lama. Karena manusia selalu berubah ya. Selalu berubah, tidak pernah sama. Karena itu kita perlu mempunyai pegangan juga sih. Tidak hanya tidak menghakimi, tetapi kemudian kita mesti harus bagaimana. Nah, Tuhan tidak hanya melarang kita untuk tidak menghakimi, tetapi memberikan pedoman, yaitu dirinya, kehadirannya. Kehadirannya, pengajarannya, dan hidupnya. Itu yang kemudian bisa menjadi arah bagi kita. Sehingga kita bukan hanya asal menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, tetapi di dalamnya ada keyakinan bahwa semuanya sudah menjadi rencana Tuhan. Yang kedua, kalau toh boleh menilai, kita menilainya apakah ini sungguh-sungguh seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi ungkapan cinta kita. Entah pribadi, balik lagi ke situ. Karena memang itu yang dikehendaki. Tetapi sebetulnya, itu sebetulnya yang sesuai dengan diri kita yang sebenarnya. Karena sejak awal, dalam kitab Kejadian juga dikatakan, Allah menciptakan manusia secitra dan segambar dengan dirinya. Kalau secitra dan segambar, ya berarti kita kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah, kalau kita kemudian bisa menghalangi, menghancurkan semua penghalang untuk mengasihi, kita kembali ke jati diri kita yang adalah kasih. Sehingga kasih itu kemudian overflow, mengalir terus-menerus dari diri kita. Dan kemudian kita bisa menjadi sumber. Dan disitulah kita bisa menjadi seperti Kristus. Karena memang mengikuti Kristus itu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Menyangkal diri pertama-tama yaitu menyangkal semua hal yang bisa menghambat kita mengungkapkan diri kita yang sebenarnya yang adalah kasih itu. Salah satunya penghakiman. Dan ketika kita bisa menyangkal diri lalu mengikuti Yesus, kita menjadi seperti Kristus. Yang mengampuni kita meskipun kita berdosa. Bahkan Yesus wafat untuk kita ketika kita masih berdosa. Di situ tidak ada penghakiman. Yang ada adalah kasih. Dan ketika kita bisa mengasihi, pertama dengan tidak menghakimi, menyangkal diri, lalu mengikuti Yesus, kita bisa kembali ke jati diri kita yang adalah kasih. Dan di situ kemudian kita bisa mengerti bahwa sebetulnya mengasihi saudara-saudara kita yang mengasihi Yesus sendiri. Ukurannya dalam Matius 25 itu. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Kembali ukurannya Yesus. Jadi kita mau berpuasa, mau mengasihi, mau menghakimi, ukurannya Yesus. Dan kalau kita menggunakan ukuran Tuhan Yesus, akhirnya yang ada adalah mengasihi, mengampuni, menerima. Dan sebetulnya di situ kita kemudian menemukan kegembiraan, rasa syukur, dan hidup sepenuhnya. Karena kemudian waktu, energi, emosi yang kita pakai untuk menghakimi dengan segala macam emosinya, nggak ada lagi. Lalu kita hidup sepenuhnya, isinya mengasihi, mengampuni, menerima,
dan kemudian kita menjadi seperti Kristus. Iya, Ukurannya Kristus lagi. iya, Gitu. iya. Selalu balik lagi ke kasih, balik lagi ke Iya, kasih. iya, iya. Nah, sekarang ya Romo ya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana gitu loh cara-cara agar bisa membuka diri itu sendiri gitu ya, untuk bisa menerima total acceptance tadi, kayak gitu, mengampuni, itu berarti mohon rahmat itu ya Romo ya. Ya, pertama mohon rahmat, tapi juga Tuhan sebenarnya sudah kasih jalan. Menyangkal diri. Artinya, jangan mementingkan ego kita. Mementingkan, menyangkal diri itu yang disangkal ego, yaitu pride kita. Kita menganggap bahwa kita nggak ada lagi, yang ada adalah kasih. Ketika ego nggak ada, yang ada hanya kasih. Karena ego itu dibangun berdasarkan kisah ketika kita kecil, kamu tuh begini, kamu tuh begitu, dan kemudian kita meyakininya. Ketika itu diruntuhkan, nggak ada lagi, yang ada ya kasih saja. Karena kita sebenarnya kasih. Hanya kemudian ego membuat kita tidak langsung bisa mengalami kasih kita terhambat karena ego kita. Maka menyangkal diri itu penting. Bukan menambah sesuatu karena sudah ada. Tinggal membongkar saja ego itu, maka kemudian kasih yang akan mengalir keluar. Dan prinsip yang terjadi justru persis seperti yang didoakan oleh Santo Ignatius. Ambillah ya Tuhan keinginan, pikiran, kebebasan, lalu berikan saja kasih-Mu. Susipe itu ya, ambillah. Dan itu yang benar karena kemudian penghalangnya nggak ada, yang ada hanya kasih Tuhan yang mengalir lewat kita. Nah, waktu itu kemudian kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus sendiri, yang terungkap di dalam doa Santo Fransiskus. Bukan kita yang menjadi objek, tapi kita yang jadi sumber. Ketika terjadi kebencian, saya yang membawa pengampunan. Ketika terjadi keputusasaan, saya yang membawa harapan. Sehingga kita tidak lagi berpikir tentang diri sendiri. Karena egonya sudah disangkal. Yang ada kemudian adalah kasih. Dan kita kemudian menjadi sumber yang mengalir. Menjadi sumber kebaikan, berkat, dan sebagainya. Jadi pertama, caranya doa Santo Ignatius, ambil semua, kecuali kemudian diberikan kasih Tuhan, lalu jadi sumber doa Santo Fransiskus. Gitu. Jadi doa itu luar biasa kalau digabung. Kita bisa jadi mengikuti Yesus dengan sangat konkret. Gitu. Betul ya, semoga bisa gitu ya Romo ya. Kalau sudah ditunjukkan dan sudah ada jalannya dan dikarunia Roh Kudus pasti bisa. Itu karunia yang harus kita mohonkan juga gitu. Romo, ada pesan untuk kita semua tentang kasih ini, Romo? Menurut saya, yang paling penting adalah sadar bahwa kita itu kasih. Dan kemudian kita berusaha membongkar semua yang bukan kasih. Supaya kasih itu mengalir. Dan kemudian karena kasih, ya kasih. Tidak ada hambatan penghakiman, tidak ada penghambatan egoisme. Yang ada kasih yang meluap. Dan kemudian itu menjadi seperti sumber air yang mengairi sekelilingnya sehingga pohon tidak pernah layu menghasilkan buah pada waktunya, ya seperti dalam Mazmur. Karena kita sendiri sadar bahwa kasih itu berasal dari Tuhan. Dan kemudian tidak ada yang menghalangi kasih itu untuk mengungkapkan diri menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sehingga orang bisa melihat kita, melihat kasih, mendengar kita, mendengar kasih, bersama kita, bersama dengan kasih. Dan kemudian kita juga dengan demikian membawa Kristus yang adalah kasih itu sendiri. Dan selalu menjadi sumber sukacita akhirnya ya. Betul, kita yang sumber. Iya Romo, terima kasih. Banyak terima kasih. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di penghujung acara untuk Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Acara ini akan kita tutup dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Bono. Silakan Mo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan doa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena dalam perjumpaan ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau sendiri yang adalah kasih. Bantulah kami untuk menyingkirkan semua penghalang, menyangkal diri, tidak lagi menghakimi,
sehingga kasih kami bisa mengalir dan sungguh-sungguh menjadi sumber yang memberi harapan, kegembiraan, dan juga sukacita, baik bagi kami sendiri maupun juga orang-orang di sekitar kami. Dan semoga kami dalam menjalani kasih yang telah Kau pesankan kepada kami memperoleh kekuatan karena Engkau memberkati kami. Karena itu, sertailah kami, lindungilah kami, dan bimbinglah kami selalu dengan kasih, kuasa, dan berkat yang berlimpah dari-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Bono. Kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Romo Bono dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam damai.